para pemirsa, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan belajar apa? Kita akan berbagi pengetahuan, berbagi informasi mengenai piloting PPG dalam jabatan. Ada berita baru bahwa kuota piloting PPG prajabatan ditambah lagi. Nah, nanti kita dengarkan narasumber kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono, seorang guru inovatif kreatif dari SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Jangan lupa klik subscribe jika Anda memandang bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda, terutama para ibu guru, bapak guru. Ayo berada di channel ini untuk mendapatkan informasi pengetahuan demi meningkatkan profesionalisme kita. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu, Prof. Suyanto. Alhamdulillah, Mas Heri. Nah, Mas Heri, minggu kemarin, ya 4 hari yang lalu kita membuat konten mengenai piloting PPG Prajabatan. Ternyata banyak ibu guru, bapak guru yang mengikuti konten kita. Paling tidak sebentar lagi 4.000. Itu akan ada yang melihat. Nah, kita diskusi lagi supaya yang sudah melihat, yang belum melihat konten ini mendapatkan informasi terupdate tentang piloting PPG dalam jabatan. Gimana Mas? Penambahan kuota itu rumor, isu atau hoax? Gimana Mas? Baik, Prof. Jeda dari informasi sekitar pembukaan piloting PPG sekitar tanggal 22 sampai 26 Juli beberapa hari lalu, terdapat informasi bahwasanya ada kuota tambahan, Prof. Jadi ini kalau teman-teman yang informasi pertama dan melihat di SIM PKB masing-masing tidak memperoleh informasi ataupun belum terjaring, ini bisa melihat karena beberapa teman kami, Prof, itu akhirnya melihat lagi SIM PKB yang semula tidak terjaring itu muncul nama-namanya, Prof. Ya, Nah, jadi oke. kalau yang semula kuotanya sekitar 62.000, ya menurut data atau informasi mendapat kuota yang lumayan tambahnya, Prof, yaitu sekitar 30 ribuan, Prof. Ya, 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 lumayan. seperti itu, Prof. Ya. Tambahnya insya Allah bukan hoax, tapi memang betul-betul ada kuota tambahan bagi PPG piloten yang tambahan bagi teman-teman kita. Nah, ya kira penting Mas itu tambahan itu, mengingat yang belum tersertifikasi itu kan ratusan ribu itu. Jadi bahkan ada kalau nggak keliru 300.000 yang belum. Dan tentu saja kita dari sini membangkitkan inspirasi buat para pengambil kebijakan Mas, karena ada keluhan di piloting PPG dalam jabatan ini. Jadi guru penggerak tapi nggak terjaring di situ dan berharap akan mendapatkan sertifikat pendidik dari program piloting PPG dalam jabatan. Mudah-mudahan ini didengar dan para pemirsa, para guru yang senasib seperti itu, yuk kita terus memberikan suara dengan berkumpul di sini untuk memberikan feedback bagi pengambil kebijakan. Nah, apa Mas itu? Alasannya ditambah itu kira-kira apa ya? Walaupun dari sisi kuota itu masih belum sebanding dengan target finalnya nanti. Apa alasan? Ada diketahui, Mas? Terkait dengan alasan itu, Prof, bahwasanya kuota tambahan piloting PPG ini saya rasa merupakan program khusus yang memberikan kesempatan tambahan bagi calon guru untuk mengikuti pendidikan pelatihan profesi guru melalui jalur ibaratnya adalah afirmasi kuota tambahan, Prof. Hmm. Karena memang kalau kita lihat dari jumlah kuantitatif 30.000 itu termasuk angka yang besar, tentu saja ini sudah menjadi pertimbangan dari Ya, Kemdikbudristek atau Direktorat PPG. Kalau kita lihat juga di data di lapangan, guru yang TMT
sekitar tahun 2009, bahkan ada yang 2007, Prof. Itu di data kita diskusi sama teman-teman antar operator di lintas kabupaten, itu terlihat juga banyak yang belum terjaring, Prof. Padahal Ya. TMT-nya sudah sangat lama sekali. Dan saya juga memaklumi, Prof, kalau ada teman kita tadi yang sudah lolos program guru penggerak, ya harapannya kan justru sudah lolos guru penggerak itu juga dipermudah dalam mengikuti program PPG, tapi ini kebetulan mungkin saja memang dia tidak terjaring seperti itu, Prof. Nah, harapannya mungkin validasi data dari dinas pendidikan masing-masing itu bisa memberikan standar prioritasnya itu bagi siapa saja sih. Nah, karena ada kuota tambahan itu kok ada namanya yang bersangkutan TMT-nya lama, tidak terpanggil, baru ikut terpanggil di kuota tambahan. Bahkan ada juga yang belum terpanggil. Ya, jadi bagi teman yang lolos guru penggerak, ya mungkin jangan berkecil hati. Insya Allah pasti akan ada tahap-tahap berikutnya selain dari kuota tambahan ini, Bro. Karena kita juga melihat itu kelihatannya rankingannya itu ada ketentuan kategori-kategorinya, Bro. Ya mungkin dari alasan substansialnya guru ini dimasukkan kategori A atau kategori B untuk prioritas, ya mungkin saking banyaknya guru mungkin ya banyak juga ada yang kelendran atau tidak tercapai, Prof. Seperti itu, Prof. Ya. Dan memang tidak gampang ya untuk merekrut eh, pemberian atau pelatihan program pendidikan untuk mendapatkan sertifikat pendidik ini, Mas. Karena kaitannya itu dengan fiskal, kemampuan negara untuk membayar persoalannya. Karena ketika mereka puluhan ribu, ini kan 60 plus 30, 90 ribu ya misalnya. 90 ribu itu mendapat sertifikat pendidik. Itu dampaknya kepada anggaran itu triliun itu saya kira Mas. Ini memang begitu. Jadi memang untuk menambah hal-hal yang seperti itu harus ada etikat politik, etikat baik, sikap politik yang benar-benar mensupport, benar-benar mendorong pendidikan kita menjadi lebih baik dari program guru itu sendiri. Nah di daerah Mas Heri, di situ masih banyak yang antri juga Mas, yang apa sertifikat pendidik ini. Saya kira Ngawi kan juga banyak juga, paling enggak ratusan ribuan ada kali. Adakah dari dengar-dengar atau apa data di situ Mas, Mas Heri? Ini mengingatkan saya, Prof, sekitar setahun lalu saat itu di daerah kami ada sosialisasi terkait peningkatan kompetensi, di mana salah satu narasumbernya adalah Widya Iswara dari BPPMT atau Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kalau dulu APMP Jawa Timur, Rob, itu juga ditanyakan beberapa rekan, banyak yang sudah ya usia lanjut itu tes beberapa kali saat itu, ada Hmm. yang 2 kali, 3 kali, itu tidak lolos, Prof. Nah, Ya. satu saya juga diskusi dengan narasumber, bagaimana yang tidak lolos itu sekitar 3 kali itu diberikan skala prioritas, Prof. Nah, mungkin dari beberapa masukan di beberapa tempat dan lain-lain, mungkin lahirlah yang namanya pilot PPG ini, Prof. Yang dimana memang pada dasarnya ditujukan bagi teman-teman yang sudah usia lanjut dan beberapa masa kerja atau TMT awalnya itu juga sudah lama, Prof. Walaupun kita melihat beberapa data yang kita peroleh itu 69,6% itu kebanyakan dari guru SMP 3K, Prof. Hmm. Ya, sisanya kan juga ada guru yang PNS yang sudah usia lanjut, kemudian juga dari guru yang honorer itu juga terjaring, Prof. Jadi untuk guru swasta juga bisa terjaring dalam kegiatan Paliton PPG ini, Prof. Dan dari rincian itu ASN-nya hanya sekitar di luar P3K sekitar 22,1%, Prof. Dan Hmm. masih ada guru yang PNS, Prof. Itu sekitar 8,3%, Prof. Ya. Ya. Kemudian ada fakta lain dari jumlah yang kita diskusikan tadi itu, Prof. Jenjang
yang paling besar presentasinya dari teman-teman SD nih, Bro. Ya, sekitar guru SD itu kalau tidak salah sekitar 49.632, Bro. Dan SMP ini yang masih sedikit, Bro, sekitar 5.831. Kemudian SMK sekitar 2.820. Nah, seperti itu, Bro. Dan juga sisanya diambil dari guru SMK, guru TK, dan juga dari guru SLB, Bro. Seperti itu, Bro. Dan tentu saja data ini bisa saja juga akan bertambah lagi, Bro. Karena ini juga tadi ada kuota tambahan dan semoga harapannya teman-teman yang usia lanjut, yang TMT-nya itu juga masih sudah lama tapi belum terpanggil, nanti ada kuota di porsi selanjutnya. Seperti itu, Bro. Iya, saya kira bagi yang usia lanjut 2 tahun lagi mau pensiun itu memberi sertifikat pendidik kepada mereka itu ya merupakan apa kebijakan yang sangat wise. Mereka juga bahagia loh Mas. Pensiun sudah mulai memiliki sertifikat pendidik. Toh tinggal bayar 2 tahun tunjangannya kalau memang ada apa ada skema untuk membayar tunjangan pendidik itu. Memang harapannya mudah-mudahan Mas pemerintah memiliki political will, memiliki kemauan politik yang kuat untuk mensertifikasikan guru-guru yang ratusan ribu itu mendapatkan sertifikat pendidik supaya pendidikan kita itu legal. Karena mereka mengajar itu nggak legal, nggak punya sertifikat pendidik. Padahal sudah berlangsung bertahun-tahun. Siswa kita diajar secara ilegal, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang guru dan dosen. Nah, ini terakhir Mas, apa saran Mas Heri untuk mereka yang menunggu untuk mendapatkan giliran itu? Apakah ada upaya untuk mengirim email misalnya saja atau diam saja terserah dari data yang ada di apa ya dapodik masing-masing ya itu. Nah, ini gimana Mas kira-kira saran untuk mereka yang sabar menunggu itu? Ini terkait ikhtiar ya, Prof, ya. Ya, ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat kuota tambahan ini memang disediakan untuk menampung lebih banyak calon guru, Prof. Yang sebenarnya juga tentu saja ada syarat-syaratnya, juga sebagai upaya dari Kemdikbudristek untuk meningkatkan jumlah dan kualitas guru yang berkualitas seperti itu, Prof. Ya. Dan biasanya, Prof, kuota tambahan itu kan diberikan kepada daerah masing-masing, dinas pendidikan masing-masing yang membutuhkan lebih banyak tenaga pengajar untuk memenuhi kebutuhan atau kuota, Prof. Nah, terkait saran, mungkin juga teman-teman yang belum terjaring bisa ya pendekatan substansial kepada dinas pendidikan masing-masing. Loh, ini loh Mas, kami sudah mengantongi SK awal yang lama tapi kok belum terpanggil. Nah, seperti itu, Bro. Karena saya rasa penjaringan ini kan juga dikembalikan ke daerah masing-masing untuk mengajukan porsinya, Bro. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak ada salahnya, salah satu usahanya bagi teman-teman adalah memberikan pendekatan ke dinas pendidikan masing-masing atau tiap-tiap sekolah itu mengirimkan data, Bro. Divalidasi seperti itu sehingga ada komunikasi yang baik dan nanti data-data yang tercecer tuh, Bro. Yang teman-teman komentar kan tercecer hingga nggak merasa nggak terpanggil padahal sudah memenuhi syarat seperti itu. Saya rasa itu sebagai salah satu ikhtiar yang lebih santai karena kalau kita lihat kalau hanya email tuh belum tentu juga kadang terbuka bisa langsung bisa terjawab, Prof, seperti itu. Ya, Begitu, Prof. Ya baik juga saran Mas Heri. Memang email itu juga belum tentu terbaca ya ibarat WA lah. WA itu kalau saya belum tentu semua WA terbaca akibat dari timpukan WA yang lain apalagi email sekarang setiap hari masuk ratusan bahkan ribuan Mas, terutama iklan-iklan itu luar biasa itu. Ya oke, Mas Heri terima kasih atas kehadirannya dan para Bapak Ibu guru di seluruh tanah air tetap mengabdi, jangan putus asa. Insya Allah Anda akan mendapatkan giliran untuk menjalani piloting PPG ini dengan melalui platform yang disebut PMM. Terima kasih Mas Heri, sehat selalu.
Kita ketemu Amin, Prof. depan. Oke. Ya, teman-teman yang belum terpanggil juga semangat ikhtiar, ya, seperti itu, Prof. Ya, insya Allah. Oke, Oke. makasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus